Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Christopher Hermansyah, Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2021. Kali ini akan mengulas tentang kuliah ke-10 di pelajaran material polimer, yaitu tentang termomekanik polimer. Termomekanik terdiri dari dua kata, dari termo dan mekanik, berarti itu adalah reaksi polimer terhadap adanya panas. Secara simpelnya, polimer ini kan adalah rantai-rantai ya. Nah, ketika rantai ini diberikan panas, dia akan menerima energi. Energi itu akan menggetarkan rantainya, lalu pelan-pelan rantai itu menjauh. Lalu terjadi ruang kosong di antara mereka sehingga mereka bisa bergerak. Dari gerakan ini akhirnya beberapa pun mulai melunak, atau kita bahasanya adalah rubbery-like nanti. Kemudian baru ada cair menjadi liquid. Nah, ini kita bagi di sini, di atas ini kita tuh ada yang bagian amorfous dan kristalin. Karena ketika ada pemanasan, yang pertama kali akan bisa bergerak bebas adalah bagian amorfous. Kenapa sih? Karena di bagian amorfous ini mereka mempunyai banyak ruang kosong, sehingga baru dikasih energi dikit aja mereka udah bisa bergerak bebas sebelum bagian kristalinnya. Nah, daripada itu, jadi sebenarnya sebagian rantainya yang bisa bergerak, tapi pergerakannya masih terhalang dengan adanya kristalin ini, sehingga belum sepenuhnya menjadi liquid atau bahasanya cair. Kemudian, nah itu baru disebut namanya rubbery-like. Nah, baru nanti ketika kristalinnya bisa mencair, atau bahasanya ya bisa bergerak bebas, barulah itu yang disebut dengan sebuah polimer menjadi cair, di mana seluruh rantainya sudah dapat bergerak dan rantai bisa terdispersi kembali. Ah, kalau kita lihat jenis polimer berdasarkan reaksinya terhadap panas, kita memiliki 3 jenis polimer. Pertama adalah termoplastik. Termoplastik ini dapat dibentuk kembali seperti semula setelah dipanaskan dan didinginkan. Jadi dia dipanaskan akan cair, didinginkan akan menjadi bentuk yang sama. Paling struktur aja yang berbeda antara amorfous dan kristalin ya. Hal ini bisa terjadi karena kita panaskan tidak ada crosslink yang rusak, sehingga ya nggak ada yang terbakar gitu bahasanya. Bentuknya dia biasanya pastinya yang nggak ada crosslinknya seperti linear dan branching. Kemudian kedua ada termoset. Termoset ini memiliki T-curing, atau ketika terjadi pembentukan crosslink. Ini terjadi di antara TG dan TM biasanya, sehingga reaksinya ketika kita manaskan, pertama dia melunak dulu bagian kristalinnya mencapai TG. Kemudian ketika TG menuju TM, itu pertama kali yang terjadi adalah crosslinknya terbentuk lagi. Biasanya apalagi kalau kita ada sisa-sisa dari crosslinking agent ya, yang membuat crosslinking itu terjadi. Nah, jadinya crosslinkingnya tambah banyak, malah dia tambah keras awalnya gitu. Tapi nanti ketika sudah melewati TM, crosslink yang sudah terbentuk ini malah jadi rusak, dia malah terbakar dan menjadi arang. Kenapa sih? Karena crosslinking ini kan dia reaksi kimia ya dibutuhkannya ya, dibandingkan dengan seperti TG dan TM tadi itu reaksi fisika kan. Kalau crosslink ini reaksi kimia, sehingga diberikan panas yang berlebih malah terbakar. Oke, terakhir ada elastomer. Elastomer ini mirip dengan termoset karena ada crosslinkingnya. Bedanya adalah dari struktur kecil ya, dimana kalau termoset ini dia dari monomer yang bersambung membentuk sebuah jaringan, dibandingkan dengan elastomer yang sudah memiliki rantai tapi tetap ada crosslinkingnya, sehingga hasilnya adalah di elastomer dia bisa bergerak tapi ada crosslinkingnya kan yang menahan posisi dia sebagai jangkarnya, sehingga dia bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang membuat dia elastis. Tapi kalau setelah melewati TC dan TM itu, kalau di termoset dia kan akan rusak, bahasanya jadi arang, dia menjadi, terbakar. Kalau di elastomer dia masih bisa mengalami pelelehan karena dia masih memiliki rantai. Yang rusak hanyalah crosslinkingnya aja, dibanding yang termoset dia crosslinkingnya rusak tinggal monomer dong. Tapi kalau elastomer crosslinkingnya rusak, dia masih punya rantai-rantai gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kita ngomongin kristalin, tapi apa sih kristalin itu? Nah, kristalin ini adalah tempat dimana rantai-rantai ini bisa, bahasanya adalah melipat. Melipat ini adalah melipat dengan rapih, dimana mereka membentuk suatu bentuk yang ruangannya sangat sedikit, seperti yang bisa dilihat di pojok-pojok ini, di salah satu pojok ini nih, yang warna-warni. Nah, itu adalah bentuk dari kristalin. Kita lihat pakai sebuah mikroskop. Nah, ada sebuah
istilah kemampuan untuk melipat, yaitu dinamakan sebuah kristal lintas. Apa saja sih yang mempengaruhi kristal lintas ini? Kita pertama harus membayangkan dulu nih bahwa polimer ini kan bentuknya rantai. Untuk melipat berarti dia harus memiliki sebuah struktur yang bahasanya lebih gampang buat dilipat untuk dia berputar kembali ke dirinya sendiri dan hampir menyentuh dengan rantai sebelahnya. Nah, maka dari itu ada faktor-faktornya nih, seperti pertama rantai teratur atau bahasanya taktisitasnya. Kita baca dulu, taktisitas itu adalah susunan rantai karena ada sudutnya maupun ada cabangnya. Itu bisa dilihat kalau yang karena ada sudut antar monomer itu seperti yang ada di tulisan itu yang warna merah. Sementara kalau yang karena posisi cabang bisa dilihat di pojok itu. Nah, dibagi tiga secara umum, ada isotaktik, isindotaktik, dan ataktik. Isotaktik itu yang ada di satu sisi, sehingga kau bayangkan aja kalau dia satu sisi berarti dia mudah dong lipatnya, jadinya satu sisinya lagi full, nanti di sininya lagi yang di dalam hanya cabangnya saja, di luar lagi yang cabangnya hanya di luar saja, dan berulangnya. Terus ada sindotaktik, ini juga mudah melipat karena dia selang-seling, jadi menutup lagi kayak tertutup gitu. Bahasanya hampir mirip kayak gunting. Terakhir ada ataktik yang lebih acak, jadi sangat sulit untuk membentuk sebuah lipatan. Terus rantainya pendek, sehingga karena kalau kepanjangan dia akan lama-lama kayak gini-gini terus, makin susah gitu loh. Akhirnya dia akan kembali ke amor. Terus kecilnya berat monomer, monomernya serta cabangnya harus kecil, baik beratnya maupun ukurannya, sehingga tadi karena dia kan ada cabang, jadi tidak ada yang mengganggu dia bisa untuk melipat. Terus ada elektronegativitas rendah dan polaritas rendah. Ini hubungannya dengan adanya ikatan semu, dimana kalau keduanya itu tinggi, maka ketika dia melipat atau bahasanya dia berdekatan antar rantai, dia akan membentuk sebuah ikatan yang dimana itu akan sulit dilepaskan, dan malah pelan-pelan bakal ngeberantakin gitu bagaimana penyusunannya. Ini sering terjadi pada PVC terutama, dimana dia ada klorida dan hidrogen. Itu kalau dekat dia akan membentuk sebuah senyawa semu HCl, tapi nggak beneran HCl, dan ya itu membuatnya sulit untuk menjadi kristalin. Lalu ada nucleating agent. Nucleating agent ini bahasanya adalah bagian yang sudah terlipat sehingga nantinya bisa mengikuti gitu dan membentuk sebuah kristalin. Dan terakhir pendinginannya lambat. Dari pendinginannya lambat ini dia bisa kayak bisa tumbuh kristalinnya, dibanding kalau pendinginan cepat yang kristalin baru kecil doang udah selesai. Dah, taktisnya tadi kita udah sebutkan. Terakhir ada sifatnya. Kalau ada bagian yang kristalin ini, pertama temperatur pergerakannya lebih tinggi karena lagi ruangnya kecil sehingga butuh banyak untuk melebarkannya. Terus dia lebih kaku dan keras tapi tangguhannya menurun, dan terakhir dia tidak menembuskan cahaya.